Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abdul Ebe Khaidir, NPM 2024-02-004 dari kelas Ekonomi Pembangunan 4A dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya akan mempresentasikan PPT saya dari Matkul Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 yang berjudul Haji. Haji, perjalanan spiritual menuju kesempurnaan. Presentasi ini mempersembahkan pemahaman mendalam tentang hakikat haji, jejak sejarahnya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga menjadi ibadah akbar umat Islam, serta pedoman praktis untuk meraih haji mabrur, haji yang diterima dan menghasilkan transformasi batiniah. Setiap bagian menggabungkan penjelasan teologis, konteks historis, dan langkah-langkah aplikatif agar orang yang mempersiapkan diri mendapatkan gambaran menyeluruh dan nyata. Bagian pertama atau subtema yang pertama adalah hakikat haji atau panggilan jiwa. Haji sebagai rukun Islam. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan menjadi kewajiban sekali seumur hidup bagi mereka yang memenuhi syarat, yaitu mampu secara fisik, mental, dan finansial. Kewajiban ini mengikat umat melakukan perjalanan spiritual yang khas, menggenapkan bagian dari ibadah total seorang muslim. Yang kedua adalah penyerahan diri dan pembersihan hati. Lebih dari ritual fisik, haji adalah momen total menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah bertujuan memurnikan niat dan menanggalkan status sosial dan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia tergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Yang ketiga adalah dimensi sosial dan universal. Haji mempertemukan jutaan umat muslim dari berbagai latar budaya, simbol persaudaraan universal atau ukhuwah, praktik bersama di ruangan-ruangan sakral, memperkuat rasa kesetaraan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kolektif terhadap sesama. Inti hakikat haji adalah transformasi spiritual yang berkelanjutan. Ibadah ini bukan sekedar rangkaian ritual singkat, melainkan titik balik yang ideal untuk renovasi nilai, niat, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Simbolisme labbaik atau suara haji. Labbaik Allahumma labbaik adalah seruan berulang yang mengisi lapangan tawaf dan jalan setapak haji. Kalimat ini menegaskan kesiapan penuh menanggapi panggilan ilahi, bukan sekedar ujaran, melainkan komitmen batin untuk tunduk, taat, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Ungkapan ini mengikat dimensi ritual dengan niat personal dan kolektif. Labbaik tindakan adalah respon aktif terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala, menandai dimulainya ritual haji. Labbaik niat, penegasan niat ikhlas tanpa riya atau pamrih duniawi. Labbaik komunitas adalah menghubungkan jutaan hati dalam satu suara dan tujuan. Bagian 2 atau subtema yang kedua adalah sejarah haji, yaitu jejak para nabi. Akar haji tertaut erat pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Perintah membangun Ka'bah merupakan titik awal ibadah yang kemudian berkembang menjadi tata cara yang dikenali hari ini. Seiring waktu, praktik-praktik lama disucikan dan disesuaikan oleh wahyu, sehingga haji mengandung elemen historis, ritualistik, dan teologis yang kaya. Akar ilahiyah, yaitu perintah ilahi kepada Nabi Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah dan mengajak umat menjadi pusat ibadah monoteistik. Yang kedua, perkembangan tradisi dari praktik lokal di Jazirah Arab berkembang menjadi ritual yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengonsolidasikan tata cara dan makna. Yang ketiga, pertemuan umat. Haji menjadi momen historis dan sosial, tempat bertemunya berbagai bangsa dan generasi dalam kesaksian iman yang sama. Menelusuri sejarah haji membantu memahami mengapa setiap ritual memiliki tempat dan tujuan spesifik, bukan kebetulan melainkan warisan spiritual berlapis.
Ritual-ritual kunci dan maknanya. Yang pertama adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali sebagai simbol mengelilingi pusat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf melambangkan putaran hidup menuju titik pusat ketuhanan. Yang kedua adalah sa'i, yaitu meneladani perjuangan Hajar mencari air untuk putranya Sa'i, yaitu mengajarkan ketabahan, tawakal, dan keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wukuf di Arafah, yaitu puncak haji, yaitu berdiri di Arafah untuk berdoa, memohon ampunan dan rahmat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut hari wukuf sebagai hari yang menentukan nilai haji. Setiap ritual memiliki dimensi spiritual, pedagogis, dan sosial, berfungsi sebagai latihan batin sekaligus pengingat sejarah kenabian. Bagian yang ketiga atau subtema yang ketiga adalah menuju haji yang mabrur atau kunci keberkahan. Haji mabrur adalah tujuan tertinggi, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga menghasilkan perubahan yang nyata dalam perilaku, iman, dan kontribusi sosial. Tidak ada ukuran materi yang menggantikan penerimaan spiritual. Indikator utamanya adalah transformasi hati dan tindakan setelah kembali. Yang pertama adalah ikhlas. Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa motif pamer atau keuntungan duniawi. Ikhlas adalah fondasi agar amal diterima. Yang kedua adalah mematuhi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam tata cara, adab, dan doa sehingga nilai ritual tetap bersih dan dari bid'ah. Yang ketiga adalah sumber dana yang halal. Biaya perjalanan haji berasal dari penghasilan halal. Kehalalan sumber memperkuat kemungkinan diterimanya ibadah. Berikutnya adalah kunci praktif mewujudkan haji yang mabrur. Yang pertama, persiapan niat dan ilmu. Pelajari tata cara, adab, doa-doa haji, serta hikmah setiap ritual. Persiapan ilmu memperkaya kekhusyuan dan mengurangi kesalahan saat melaksanakannya. Yang kedua adalah persiapan mental dan fisik, yaitu latihan fisik, manajemen stres, dan bekal mental untuk menghadapi kerumunan dan kondisi ekstrim agar ibadah berjalan khusyuk. Yang ketiga adalah perencanaan finansial halal, yaitu merencanakan biaya haji dari sumber yang jelas dan halal. Hindari hutang konsumtif yang memberatkan diri atau keluarga. Yang terakhir adalah komitmen perubahan, susunan rencana pasca haji, yaitu ibadah rutin, penguatan akhlak, pelayanan sosial, dan pengembangan diri agar perubahan berkelanjutan. Haji yang mabrur bukan akhir, melainkan awal perjalanan baru, bukti iman yang diwujudkan melalui karya nyata bagi keluarga dan masyarakat. Tanda-tanda haji yang mabrur adalah yang pertama, yaitu perubahan perilaku, sikap sabar, tutur kata yang lembut, dan konsistensi dalam menjalankan kewajiban agama menjadi nyata dan tahan lama. Yang kedua adalah peningkatan keimanan. Intensitas ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan zikir mengingat tanpa paksaan mengindikasikan kesan batin yang mendalam. Yang ketiga adalah peran sosial aktif. Keterlibatan dalam amal, pendidikan, atau perbuatan bantuan kepada sesama menjadi prioritas, menunjukkan buah sosial dari perjalanan spiritual. Tanda-tanda ini membantu menilai kualitas haji ketika hasilnya berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi lingkungan terdekat. Haji yang mabrur adalah bekal terbaik menuju surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ganjaran yang luar biasa bagi haji yang benar-benar mabrur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga." Hadis riwayat Ahmad. Pernyataan ini menegaskan dimensi akhirat dari penerimaan ibadah. Namun, bentuk penerimaan ini itu terlihat nyata di dunia. Transformasi moral, hubungan yang lebih baik dengan keluarga, dan kontribusi sosial yang berkelanjutan. Spiritual, penguatan tauhid, tawakal, dan ketenangan batin. Secara pribadi, peningkatan akhlak, disiplin, dan integritas. Secara sosial, yaitu pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud syukur dan tanggung jawab. Kesimpulan dan sebagai penutup dan langkah nyata menuju haji yang mabrur.
adalah persiapan menuju haji mabrur meliputi memperkuat niat dan ilmu, menata keuangan secara halal, mempersiapkan fisik dan mental, serta merencanakan perubahan hidup setelah kembali. Mulailah dari langkah kecil, memperbaiki niat, memperbanyak doa, berinfak dan secara konsisten, dan melatih akhlak sehari-hari. Jadikan haji bukan sekedar perjalanan, melainkan titik transformasi yang harus berlanjut sepanjang hidup. Yang pertama, niat dan ilmu, yaitu belajar doa, tata cara dan hikmah setiap ritual. Yang kedua, dana yang halal, yaitu rencanakan dan pastikan sumber pendanaan bersih dan halal. Yang ketiga adalah fisik dan mental, yaitu latihan, vaksinasi, dan persiapan psikologis untuk ketahanan saat beribadah. Yang keempat atau terakhir adalah komitmen pasca haji, yaitu terapkan perubahan akhlak, tingkatkan amal, dan jadikan diri teladan di komunitas. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini dapat membantu mempersiapkan haji, pikiran dan tindakan menuju haji yang diterima dan haji yang mabrur sebagai bekal terbaik dalam perjalanan hidup dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan itu murni datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta